Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku? Alhamdulillah baik, sehat ya. Jadi kesehatan kita ini di pagi ini perlu kita syukuri tentunya dengan mengucap kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, kita bersolawat kepada Nabi dengan mengucap kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Karena berkat perjuangan beliau, sahabat beliau, keluarga beliau, sehingga kita bisa mengenal agama Islam dengan begitu sempurna. Yang kedua, kesehatan kita ini perlu kita syukuri karena di luar sana masih banyak anak seumuran kalian yang sebenarnya pengen sekolah, tapi ada kendala-kendala yang menyebabkan mereka tidak bisa sekolah. Entah itu sakit, kemudian karena faktor keluarga, faktor biaya, dan banyak faktor yang lainnya. Makanya pertemuan kita pagi ini di ruang kelas ini perlu kita syukuri. Yang kedua, anak-anakku, agar pembelajaran kita pagi ini berjalan dengan lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan mudah-mudahan semuanya diperlancar oleh Allah, ilmu yang didapatkan dijadikan ilmu yang barokah manfaat. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Dari sekian banyak siswa, ada 3 orang yang tidak masuk ya, diantaranya 1 karena sakit, kemudian 1 karena izin bepergian, 1 karena alfa tanpa keterangan. Jadi ketika kalian tidak bisa masuk ke sekolah, tidak bisa hadir, usahakan untuk memberikan keterangan dengan cara mengirimkan surat, ya, entah itu sakit, kemudian bepergian atau alfa. Baik anak-anakku, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, mari kita nyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Judulnya Bagimu Negeri. Semuanya harap berdiri ya. Semuanya berdiri, mari kita nyanyikan lagu Bagimu Negeri. Selanjutnya, tujuan daripada pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu mengidentifikasi makna daripada taharah ya, taharah. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi macam-macam daripada taharah. Ya, saya ulangi. Yang pertama, kalian mampu memahami definisi apa itu taharah beserta konsepnya. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi macam-macam taharah. Anak-anakku, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, sebelum masuk kepada materi, ya, Pak Guru ingin tanya, ketika Pak Guru mengucapkan kata taharah atau ketika kalian mendengar kata taharah, apa yang muncul pertama kali di benak kalian? Yuk, siapa yang tahu? Baik, Ahmad Fadoli mungkin? Oke, baik, bagus. Yang lain? Ketika kalian mendengar kata taharah, ya, itu apa yang muncul pertama kali di pikiran kalian? Oke, baik. Selanjutnya, apa? Kira-kira apa? Ya, apa macam-macam daripada taharah? Oke, baik. Anak-anakku, langkah selanjutnya adalah nanti Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, kemudian ada tugas yang harus dikerjakan. Namun sebelum melangkah kepada itu, kita saksikan bersama-sama dulu video berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini yang menyajikan video dari materi pelajaran fikih tentang
pengertian taharah, kemudian pengertian hadas dan najis. Taharah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau suci. Baik, sekarang tadi kita sudah menyaksikan video ya, video tentang taharah bersama-sama. Kemudian sekarang silahkan kalian kumpul dengan kelompoknya masing-masing ya, yang sudah kita bagi tadi. Satu kelompok maksimal itu 5 orang. Ya, silahkan berkumpul dengan kelompoknya. Oke, baik. Sudah kumpul dengan kelompoknya semua ya. Baik. Sekarang silahkan kalian kerjakan tugas ini. Ya, jadi tugasnya adalah kalian mencari referensi ya. Kalian mencari referensi tentang apa itu taharah. Apa itu taharah? Referensinya bisa dicari di menggunakan Google, bisa, kemudian di jurnal itu bisa, di YouTube, video YouTube juga bisa, kemudian bisa juga referensinya dari buku perpustakaan atau buku paket yang kalian punya. Silakan kalian cari referensi sebanyak-banyaknya, kemudian hasil daripada referensi tersebut kalian diskusikan dengan kelompoknya ya. Hasil diskusinya silakan tuangkan di dalam kertas tersebut. Yang nanti setelah semuanya selesai, Pak Guru minta presentasi satu-satu ke depan ya. Satu kelompok presentasi, kelompok yang lainnya silakan menyimak dan memberikan feedback kepada kelompok yang sedang presentasi. Bisa dipahami anak-anakku? Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada, silakan kerjakan tugasnya. Pak Guru kasih waktu 20 menit, cukup ya? Ya, cukup. Saya nanti akan panggil satu kelompok satu-satu setelah semuanya selesai. Anak-anakku, 10 menit sudah berlalu. Apa ada kendala? Kelompok 1 ada kendala? Oh, tidak ada ya. Kemudian kelompok 2. Sampai mana progresnya? Baik, kelompok 3 sudah selesai? Belum. Oke, kelompok 4? Oke, waktu tinggal 10 menit lagi ya. Silakan gunakan waktu ini sebaik mungkin. Silakan kalian diskusi dengan kelompoknya. Untuk koordinator kelompok, saya usahakan libatkan semua anggota ya. Jadi tidak ada yang tidak bekerja dalam hal ini. Semuanya bekerja, semuanya memberikan masukan, semuanya memberikan pendapat untuk hasil kerja kelompoknya gitu. Oke, baik anak-anakku, waktu sudah habis, semuanya sudah selesai ya. Baik, semuanya saya harapkan semua kelompok sudah selesai mengerjakan tugasnya. Nah, langkah selanjutnya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan maju kelompok 1 dengan anggotanya, semua anggota maju. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, selanjutnya, silakan kelompok yang tidak presentasi untuk memberikan tanggapan atau feedback kepada kelompok yang presentasi atau kelompok 1. Kelompok 2, silakan ditanggapi. Oke, baik. Kelompok 3, monggo ditanggapi. Oke, kelompok 4. Baik, tepuk tangan untuk kita semua, anak-anakku. Ya, anak-anakku, semua kelompok sudah maju, ya. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya dan ada tanggapan dari kelompok yang tidak maju atau tidak presentasi. Selanjutnya, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini tentang taharah ya, anak-anakku. Sebelum ke materi, ada dalil ya. Ada dalil yang menaungi atau yang bisa dijadikan dasar pelaksanaan taharah.
Dalilnya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Jadi ini adalah dalil di Al-Quran yang menjelaskan tentang taharah. Kemudian di luar sana sebenarnya masih banyak, ya, masih banyak dalil-dalil yang lain. Yang kedua adalah hadis Nabi. Hadis Nabi diriwayatkan dari Imam Muslim. La yaqbalullahu sholatan bighairi tahura. Yang artinya Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Ya, jadi taharah ini adalah cikal bakal daripada ibadah-ibadah yang lain. Ibadah sholat, ibadah haji, menjadi seorang khotib di masjid, nah, itu harus suci dulu. Suci dari najis, ya, atau suci dari hadas dan najis. Kemudian selanjutnya pengertian taharah dilihat dari sudut pandang bahasa. Taharah adalah bersih, suci, terbebas dari kotoran. Itu kalau dilihat dari sudut pandang bahasa. Kemudian kalau dilihat dari sudut pandang istilah, taharah adalah menghilangkan hadas atau najis yang menghalangi ibadah-ibadah sejenisnya dengan air, atau menghilangkan hukumnya dengan tanah. Itu definisi daripada taharah. Kemudian selanjutnya jenis-jenis taharah. Ya, jenis-jenis taharah itu ada dua. Taharah dari najis atau bersuci dari najis, kemudian taharah dari hadas atau bersuci dari hadas. Caranya yang pertama dengan wudhu, ya ini kalau hadas dengan wudhu, kemudian mandi dan tayamum. Anakku, kita sudah sampai kepada penghujung pembelajaran kita pada hari ini, ya. Dari awal sampai akhir proses pembelajaran kita, diharapkan kalian sudah paham, ya, apa itu taharah, kemudian kalian paham jenis-jenis taharah, ya. Sudah paham apa belum? Sudah, ya? Oke, jenis-jenis taharah sudah paham apa belum? Baik, sudah paham semua. Kemudian pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam hadas, ya. Macam-macam hadas, kemudian cara mensucikannya bagaimana, kemudian macam-macam najis juga cara mensucikannya itu seperti apa. Itu yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, di rumah kalian silakan belajar, ya, cari referensi tentang itu, tentang hadas, tentang najis. Kita bahas minggu depan. Paham anak-anakku? Oke, baik anak-anakku, mungkin itu pertemuan kita hari ini, ya. Mudah-mudahan saya doakan semuanya menjadi orang sukses. Saya doakan semuanya menjadi orang yang taat kepada agama. Kemudian jangan lupa tetap belajar di rumah, tetap belajar dimanapun kalian berada, karena tidak ada ilmu yang tidak bisa dipelajari. Ya, ilmu apapun itu, sesulit apapun itu, kalau kalian mau untuk berusaha, kalau kalian mau untuk belajar, pasti ada jalan untuk mempelajari ilmu yang kalian anggap sulit sebelumnya, seperti itu. Paham anak-anakku? Oke, baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pertemuan berikutnya, tentunya dengan semangat belajar baru. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.